Ini adalah kota Pekanbaru Riau. Riau adalah provinsi yang terletak di tengah pulau Sumatera, Indonesia. Riau sendiri memiliki budaya dan kearifan lokal yang beragam, terlebih dalam sastra dan bahasa. Inilah dia, jejak bahasa. Riau adalah provinsi yang kaya akan karya. Terlebih lagi, karya sastra dan budayanya. Hikayat, syair, serta gurindam adalah contoh karya sastra yang berasal dari provinsi Riau. Bukan hanya itu, Riau sendiri memiliki tempat yang kaya akan bahasa dan karya sastranya, yaitu berpusat di perpustakaan Soeman HS. Nama Soeman HS sendiri diambil dari nama tokoh sastra terkenal dari Provinsi Riau. Selain Soeman HS, ada juga nama-nama seperti Sutarji Kalombacri, Tenas Effendi, dan Asrizal Nur. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Sedangkan sastra merupakan rangkaian kata yang mengandung makna yang indah dalam mengungkapkan suatu hal yang terdapat di dalam gagasannya. Bahasa dan sastra merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sastra merupakan satu bentuk karya seni yang menghasilkan bahasa sebagai media penyampaiannya. Melalui sastra, penulis atau pengarang menyampaikan potensi-potensi bahasanya untuk mengembangkan kreativitas dan idenya. Di dalam bahasa juga merupakan bahan utama dalam pembuatan sastra. Jadi untuk memahami karya sastra, penguasaan bahasa itu mutlak diperlukan. Tentu saja sangat penting karena kearifan lokal itu merupakan kumpulan ciri budaya suatu masyarakat sebagai hasil dari pengalaman hidup mereka. Bahasa dan sastra sangat erat kaitannya dengan penampilan kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia. Contohnya seperti dongeng, legenda, mitos, epos, tambo, hikayat, syair, gurindam. Itu kan merupakan salah satu ciri-ciri dari karya sastra. Sedangkan pada saat ini pengaruh budaya asing dan global itu merupakan masalah krusial dalam pengembangan arah pembangunan Indonesia. Biasanya anak-anak muda sekarang itu sangat berpengaruh terhadap budaya asing sehingga mereka itu melupakan dari legenda, dongeng, mitos, epos, tambo, dan hikayat yang merupakan salah satu contoh-contoh dari karya sastra. Seharusnya kita mempertahankan jati diri dan identitas bangsa dalam menggunakan bahasa Indonesia, kan seperti itu. Jadi sastra merupakan dokumentasi budaya lokal yang merupakan pembentuk identitas bangsa. Pada hakikatnya, bahasa dan sastra Indonesia itu mengangkat tema kearifan lokal yang sangat banyak dan beragam, baik dalam bentuk contoh yang seperti yang Ibu sebutkan tadi, baik dalam contoh puisi, novel, dongeng, cerita rakyat, cerpen, maupun drama. Oleh sebab itu, sastra memiliki potensi penting dalam penggalian nilai kearifan lokal sebagai bentuk karakter kebangsaan. Menurut survei, urutan minat Indonesia dalam membaca berada di nomor 74 dari 79 negara yang disurvei, alias 6 peringkat ke bawah. Tentu ini menjadi hal yang buruk, mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya berbahasa dan sastranya. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya perkembangan game online serta penggunaan media sosial yang berlebihan. Menurut studi, setengah Gen Z menghabiskan 9 jam atau lebih dalam satu hari untuk menghabiskan waktu di smartphone mereka. Hampir setengah dari mereka menghabiskan 3-8 jam per hari untuk menghabiskan waktu di sosial media.
Menurut saya teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan bahasa dan sastra. Seiring peningkatan sosial media itu membuat cara kita berkomunikasi dalam format yang tidak jelas atau lebih singkat dan tidak formal. Karena bahasa dan sastra di Indonesia itu mulai pudar, karena banyaknya masuk budaya asing ke Indonesia yang membuat generasi-generasi muda saat ini lebih tertarik kepada budaya asing ketimbang budayanya sendiri, sehingga membuat minat mereka itu kurang terhadap budaya mereka sendiri. Kebudayaan Indonesia saat ini kian terkikis oleh perkembangan zaman. Kemajuan teknologi yang semakin pesat ini membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu contohnya bidang sosial dan budaya. Budaya baca adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama. Budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan gadget saat ini telah memberikan warna baru bagi peradaban manusia untuk memudahkan aktivitas manusia dan juga memberikan perubahan baru. Sastra adalah identitas dari suatu bangsa. Dengan melimpahnya karya yang ada di negeri ini, alangkah baiknya kita memiliki budaya yang tetap dilestarikan sebagai nilai tambah untuk bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu, generasi muda sangat berperan penting dalam pelestarian budaya berbahasa dan sastra di bangsa ini. Agar budaya berbahasa dan sastra di bangsa ini tidak akan memudar. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Pesan saya terhadap generasi-generasi muda saat ini mungkin lebih mencintai, memahami, dan memperluas wawasan mereka terhadap budaya yang ada di Indonesia. Mungkin dengan cara membuat karya atau menciptakan karya yang lebih modern tetapi tidak keluar dari budaya Indonesia.